nenek-nenek jadi giniin dia. Jadi selama itu ternyata ditemplokin gitu. Ada sesuatu yang Ternyata kakak lakuin gitu sebenarnya. pas gue tidur itu gue suka aneh-aneh. Gue tuh pernah ngeliat tuyul, tapi gue nggak tahu lucu apa enggak. Tapi gue ngeliatnya tuh aneh. Hello Hebawers, balik lagi dengan Adik di acara KPAI, Komisi Podcast Anak Indigo. Oke, di episode kali ini Adik ditemenin sama cowok yang punya pengalaman di dunia yang estetik gitu dan horor pastinya. Langsung aja kita kenalkan, namanya Kak Argi. Oh iya, Kak Argi kan sebelumnya kita itu udah ngobrol-ngobrol nih di belakang. Banyak banget tadi di belakangnya. Oh, boleh dong diceritain lagi di sini tentang katanya pernah ada pengalaman yang serem gitu yang belum unik pastinya gitu. Gimana itu? Oke. Jadi sebenarnya cerita ini bukan base pengalaman pribadi gue sih, gitu. Tapi memang ini kejadiannya itu sama orang terdekat gue, jadi sama nyokap gue jadinya. Jadi setiap nyokap gue cerita pada saat itu tuh gue kayak merasain kayak kau juga bisa ngerasain ya gitu, karena saking dekatnya kan sama nyokap, jadi kayak beneran. Nah, jadi tuh ceritanya sebenarnya ini banyak korelasinya sih sama cerita-cerita gue. Nah, jadi pertama itu nyokap gue pindah rumah ceritanya, di rumah daerah Kebonjeruk gitulah. Nah, rumah itu memang nggak tahu lah anggar apa enggak ya, tapi setelah keluarga nyokap pindah ke situ, terus mulai tuh kejadian-kejadian yang nggak diduga-duga tuh terjadilah. Padahal tuh basicnya keluarga gue tuh nggak ada yang bisa ngeliat gitu-gitu, nggak ada sebenarnya. Jadi aku normal aja gitu. Terus pas setelah pindah mulai ada kejadian-kejadian yang suka aneh-aneh. Nah, nyokap gue itu waktu itu masih belum nikah lah, masih muda. Terus dan nyokap gue sehat-sehat aja sebenarnya. Tapi suatu hari nyokap gue tuh aneh. Kalau dia keluar rumah itu sehat, tapi kalau pulang ke rumah dia sakit gitu kan. Nyokap gue tuh ngerasa kok aneh, gue kalau keluar rumah tuh bawaannya seneng, kayak bugar aja, tapi kalau pas gue nyampe rumah lemes. Iya, kayak ada aura yang tapi kan nyokap gue karena nggak tahu basicnya gitu kan, jadi rasanya kayak ya mungkin gue sakit nih, ada yang nggak beres kan. Nah, nyokap gue ke rumah sakit lah akhirnya untuk check up apa sih sebenarnya yang gue rasain gitu kan. Nah, tapi sebelum nyokap gue sakit-sakitan kayak gitu, memang sebelumnya jadi tuh keluarga nyokap tuh 15 bersaudara. Itu juga udah ada yang gangguin satu-satu lah. Entah itu kayak ada yang kesurupan atau misalkan kayak digangguin sama kuntilanak, itu ada. Tapi kan nyokap dulu, jadi dia itu check up ke rumah sakit. Habis itu setelah di check up dia nunggu di sebuah ruangan tunggu gitu di rumah sakit. Nah, terus nyokap itu ngerasa di kuping sebelah kanan ada yang bisik gitu. Yes. Ada yang bisik gitu kayak orang nafas gimana sih? Kalau dekat kan kayak nggak enak gitu. Padahal nggak ada orang. Padahal nggak ada orang. Iya gitu. Sendirian dia kan. Gitu kan. Iya. Terus kayak ada suara ketawa nenek-nenek. Gila serem gitu, banget. Kayak gimana sih gitu kan. Tapi nyokap gue pas nengok tuh nggak ada siapa-siapa. Gitu kan. Terus udah dari rumah sakit itu nyokap gue mulai ngerasa kayaknya ada nggak beres nih gitu kan. Udah hasil check up-nya keluar, dokter nggak bisa nemuin sakit apa-apa ternyata. Baik-baik aja. Ya udahlah, pulang deh tuh ke rumah kan. Selesai pulang ke rumah, jadi nyokap gue menjalani kayak biasa aja. Sampai di rumah sakit juga tapinya. Nah itu dia, sampai ke rumah tetap sakit. Aneh juga ya? Sakit juga karena ya itu tadi di luar sembuh, kayak nggak ada penyakit, dalam rumah penyakit kan. Sudah akhirnya dulu keluarga itu karena di rumah itu banyak banget yang suka gitu-gitu. Gitu-gitu gimana gitu-gitu tuh maksudnya mistis lah. Oh iya. Ya gitu-gitu mistis lah. Terus panggillah orang spiritual pintar gitu kan. Tapi di zaman dulu kan masih banyak lah yang gitu kan. Masih percaya gitu kan. Dipanggil, dulu ada, boleh sebut nama nggak sih sini? Boleh ya? Boleh. Oke, dulu ada namanya almarhum Pak Taufik dulu. Gue nggak sempet ketemu sih, tapi itu nama kayak legend banget di kuping gue karena sering banget diceritain. Abis itu dia datang, tapi sebelum almarhum Pak Taufik ini udah ada beberapa juga. Tapi gue lupa namanya siapa dan pengobatannya beda-beda kan, caranya beda-beda. Nah, setelah Pak Taufik ini datang ke keluarga gue untuk ngebatin nyokap, itu nyokap pokoknya biasa dibaca-baca gitu kan, segala macam, yang kakinya dipencet gitu, kelingkingnya gitu-gitu ya. Tapi nyokap gue nggak bereaksi apa-apa. Nyokap tuh kayak ngerasa
ya udahlah kayak gitu. udah aja gitu, tapi badan lemes memang, badan lemes. Nah pada akhirnya suatu ketika Pak Taufik abis baca-baca ayat Al-Quran gitu, disuruh mandi kembang lah. Oh di hari itu juga malamnya disuruh mandi kembang, tapi sendiri kamar mandi nggak ada orang lain. Iya. Ya kan? Iya dong. Takutnya temenin deh ibunya gitu, kan nggak kan ternyata. Terus ya udah nyokap gue mandi pakai air kembang, guyur kan, guyur, pas banget tuh kamar mandi ada kaca gitu. Oh ada di kacanya itu. Dan ternyata pas nyokap gue abis ngeguyur, terus dia nengok kaca, itu memang beneran ada nenek-nenek, jadi giniin dia. Jadi selama itu ternyata ditemplokin gitu, jadi kan nyokap tuh makanya ngerasa kalau di rumah tuh badannya kayak agak bungkuk gitu. Iya. Tapi kalau di luar ya biasa gitu. Nah, ternyata memang itu nenek-nenek dan mukanya tua gitu, ya nenek-nenek sih ya tua. Terus ya gitu jadinya. Nah, terus udah nyokap tuh teriak dong, karena nyokap belum pernah lihat juga gitu-gitu kan, dia kaget, teriak segala macem. Pada datang akhirnya nyokap tuh nangis di situ lah, pokoknya ya begitulah nangis, akhirnya dikeluarin sama Pak Taufik. Nah tapi sebelum kejadian yang mandi itu, berapa hari sebelumnya, cukup lama, nyokap tuh nangisnya. Oh itu tuh sebelum Pak Taufiknya datang. Jadi selama pengobatan Pak Taufik itu kan memang udah ada beberapa step kan. Nah sampai akhirnya tuh yang gue tahu nyokap tuh klimaksnya adalah di mandi kembang itulah pokoknya. Tapi pernah juga sebelum mandi kembang nyokap tuh lagi, kita kayak nonton TV lah biasa duduk. Terus nyokap tuh gini-gini nih. Nah loh, jadi kayak dia lagi duduk gitu. Kayak begini-begini gitu. Gitu-gitu. Terus lama-lama tuh gini-gini kencang gitu. Tapi kakinya sila. Kalau orang biasa terus kita jatuh ke depan dong. Iya. Tapi ini enggak, nyokap tuh gini-gini kenceng, habis itu ketawa. Tapi ketawanya suara nenek-nenek yang melengking. Gila. Gitu lah pokoknya. Serem. Dan itu di sebelahnya ada adek nyokap, cowok kan. Terus dia kayak ketakutan juga dong. Kenapa aku lagi nonton kan goyang-goyang begitu. Gitu ya. Udahlah tuh klimaksnya adalah di mandi kembang, ternyata memang nenek-nenek itu ada gitu. Dari ngikutin si nyokap tuh cukup lama lah gitu. Tapi dari si keluarga itu sendiri nggak ada kayak sejarah ada keturunan indigo atau gimana dari engkong, dari kakek gitu misalnya? Enggak sih ya, keluarga nyokap memang nggak ada yang pernah belajar soal spiritual yang terlalu dalam juga nggak ada gitu. Jadi ya kayak keluarga biasa aja gitu. Tapi juga gue nggak ngerti kenapa setelah pindah ke rumah yang di daerah Kebon Jeruk itu semua jadi agak aneh ya, agak aneh dalam arti kata kok ada gangguan-gangguan yang mistis ke rumah itu gitu. Kalau dari kakak sendiri pernah nggak kayak secara pribadi gitu ngalamin kayak ngelihat sesuatu atau digangguin kayak gitu? Dulu tuh gue nggak tahu sih itu bisa dibilang gue bisa ngeliat atau enggak, tapi gue kecil itu dulu sering banget kalau tidur, gue tidur pisah kamar dulu, ini kelas SD lah, sekitar SD. Itu gue setiap malam itu pasti tiba-tiba, jadi gue tidur nih misalkan jam 8, nanti gue kebangun di jam 1, tapi pas posisi gue kebangun itu udah ada nyokap bokap gue yang nenangin gitu kan, gue nggak tahu kenapa. Jadi sebenarnya pas lagi tidur tuh ada sesuatu yang kakak lakuin gitu sebenarnya. Pas gue tidur itu gue suka aneh-aneh, suka main lompat tali sendiri di kamar, atau enggak gue suka ngomong sendiri, atau enggak gue kamar mandi, ya itu lama gue main lompat tali segala macam, tapi gue nggak sadar posisinya. Nggak sadar, jadi kayak kerasukan gitu nggak sih, atau kondisinya waktu itu kakak ngerasanya lagi tidur aja, lagi mimpi gitu misalnya? Tidur aja gitu, gue nggak ngerasain kerasukan sih enggak, tapi pas gue sadarnya pas gue udah bangun, kok gue di sini gue ngapain gitu. Tapi setelah bangun tuh kayak nggak ngerasain gejala, misalnya kayak narasumber yang di episode sebelumnya tuh nyampe ada bekas cakar kayak gitu. Kalau kakak sendiri gimana? Oh kalau itu gue nggak sih sampai nggak segitunya. Maksudnya tidak pernah ada bekas yang di tubuh tuh nggak ada. Tapi kayak badan sih sehat-sehat aja gitu nggak? Pasti sehat-sehat aja. Cuman ya itu pas tidur pasti kayak orang sleepwalking, cuman begitu ya bahasanya ya. Cuman gue nggak tahu itu posisinya gue banyak deh tuh main sendiri, terus pernah kata bokap tuh ngedorong bokap sampai jauh gitu. Tapi pernah juga pada akhirnya gue ngeliat di rumah gue tuh pocong lah akhirnya di ruang tamu. Itu masih di umur segitu di SD? SD. Gue ya sekitar hampir berapa ya? 2 sampai 3 tahun lah ya gue kayak gitu. Kelas 5 tuh gue akhirnya dihilangin kayak gitu-gitu gue, karena gue juga nggak mau gitu. Itu reaksinya gimana sih, kayak takut atau kayak ngerasa karena emang nggak kerasa gitu ya, kan nggak sadar jadi biasa-biasa aja gitu. Jadi biasa-biasa aja? Biasa aja guenya. Biasa berani aja juga. Tapi gue nggak ini, maksudnya kalau ada yang, jadi pernah gue pernah ngeliat tuyul
Gue tuh pernah ngeliat tuyul, tapi ini gue nggak tahu lucu apa enggak. Tapi gue ngeliatnya tuh aneh, karena menurut gue tuyul adalah sebuah makhluk yang bisa dibilang serem juga iya, lucu juga iya, gitu. Karena kayak botak anak kecil gitu, gitu. anak kecil kan. Gue tuh pernah ngeliat tuyul di Mall Taman Anggrek, itu jadi gue parkir mobil tuh di basement kan. Terus pas banget depannya tuh lobby masuk. Iya. Pas gue tutup mobil, itu beneran tuyul lewat. Tuyul lewat, tapi emang biru sih, badannya tuh pucet biru gitu. Itu bentuknya kan gini, kalau adik dulu pernah ngeliat tuyul itu warnanya kayak pink gitu warnanya Pink tuh. tikus kali ya, pink bayi tikus. Iya bisa, enggak. Enggak ya, nggak pink sih itu, nggak pink itu. Susah jelasinnya juga sih, tapi ya adik tuh kayak warna merah muda gitu, terus dia tuh kecil banget malahan. Kecil ya? Iya. Tapi nggak segini lah, segini. Enggak, kalau itu sih wujudnya mirip manusia kan, kayak manusia anak banget. kecil manusia. Kalau yang adik lihat tuh mirip Yupi. Kecil gitu. Iya, kecil. Mirip jenglot nggak sih, ukuran segitu lah ya? Kalau jenglot itu kurus, kayak tulang. Terus ada rambutnya juga. Kalau yang adik lihat tuh kecil dan dia telanjang, bau. Kayak gitu Kak. Terus Gitu. kakak bilang kan sempat diilangin juga tuh ya, kayak disembuhin lah ibaratnya. Itu usaha apa aja sih yang dilakuin buat ngilangin itu tuh? Kalau gue dulu memang sempat ruqyah, iya. Jadi gue cuma sekali sih ruqyah. Habis itu dibaca-baca gitu, terus gue yang ngerasa kayak dari tubuhku tuh panas, ketarik ke sini. Terus gitu, kayak akhirnya keluar. Tapi gue nggak muntah juga. Setelah itu udah gitu, selesai. Tapi memang gue sampai sekarang masih dikit-dikit kalau merinding bisa ngerasain gitulah, tapi dikit banget, dan gue orangnya cuek juga, jadi udahlah gitu. Nah, selama kejadian mistis itu kan ada banyak banget tuh ya yang kakak alamin. Nah, reaksi orang terdekat tuh gimana? Misalnya kayak kan suka ada yang nggak percaya lah, atau kayak paling cuman caper lah gitu, gimana? Ya karena itu ya, orang terdekat sih sebenarnya apa namanya, bukan takut ya, tapi karena memang basicnya zaman dulu kan pernah juga gangguin gitu-gitu kan. Jadi mungkin keluarga ngerasanya risih aja sih, oh anak gue masih juga kena beginian-beginian gitu kan. Jadi kalau keluarga sebenarnya nggak takut, cuman mendingan dihilangin aja deh yang gini-gini. Karena dulu ya nyokap pernah ngerasain juga kan, ditempelin. Terus bokap juga berapa kali kejadian tuh ada di rumah yang sama kebonjolok itu. Pernah. Jadi memang keluarga gue tuh yang gitu-gitu tuh emang rata-rata digangguin juga gitu. Jadi jangan deh, maksud gue yang anak-anak sekarang nih gak usah lah, lu mendingan dihilangin aja gitu. Nah, kakak sendiri ngerasa was-was nggak sih, atau karena udah terbiasa gitu, slow aja, itu gimana Kak? Kalau gue sebenarnya gue nggak mau juga pada akhirnya gue ngerasa udahlah ya, maksudnya gue mungkin agak capek sih kayak gitu karena kita kalau ada apa-apa kan takutnya nggak bisa kita duga-duga juga kan. Jadi mendingan kalau gue pribadi udah dihilangkan aja. Tapi pun kalau memang bisa merasakan ya sudah gitu loh. Nggak usah lebih jauh lagi lah, maksudnya segitu aja cukup. Gitu. Wow, oke. Tadi seru banget ceritanya, panjang. Masih banyak sebenarnya, masih banyak banget. Nanti sampai malam lagi. Nggak cukup ya waktunya. Oke guys, barusan ini cerita dari Kak siapa? Argi. Kak Argi. Seru banget ya, terus unik sih karena yang namanya rumah gitu kan, emang sering cerita-cerita kayak gitu tuh, kayak udah nggak asing lah, kayak rumah yang baru ditempatin kayak gitu. Kalau kalian gimana nih, ada cerita tentang rumah yang baru ditempatin enggak? Misalnya kejadian aneh gitu, cerita di kolom komentar ya. Atau yang biasanya baru pindah rumah, biasanya kan tuh banyak kayak tuh rumah kosong gitu kan, tak bisa diceritain juga lah gitu. Ya. Dan pokoknya jangan lupa juga kalian tonton nih di episode kita yang sebelumnya di acara KPAI, Komisi Podcast Anak Indigo. Oke Kak Argi, terima kasih udah bagi-bagi cerita. Nanti kita bagi-bagi cerita lagi. Pasti harus waktu. dong, masih banyak ya, belum diceritain soalnya. Makasih banget ya udah diundang, Dik. Oke, segitu dulu ya Hebowers. Kalian jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Oh iya, buat kalian yang mau lihat eksplorasi kita nih ke tempat-tempat yang angker, yang berhantu, kalian juga boleh cek di playlist kita, ada acara Mata Ketiga. Terima kasih, bye-bye.